Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Ustaz, mungkin lebih diperjelas terkait akal, ruh dan sebagainya itu, 4 komponen itu lebih diperjelas lagi secara pengertian secara ilmiahnya itu bagaimana gitu, mungkin lebih itu kan fondasi dasar gitu kan. Saya yakin Mas Imam ini gendel juga. Pertanyaan saya ini jawabannya abstrak. Ya, sebetulnya ngomong. Gini kayak Mas ya. Kalau sebentar dulu Mas, ntar lagi sampai. Pegang waktu kan kita pernah cerita. Maksudnya kan ketika kalau orang bisa terbang, bisa jadi 2 di rumah itu, di daerah saya itu sudah biasa Mas. Katanya sampean begitu kan. Ketika Pak Kiai barusan menyampaikan seorang alim ulama lah, sholatnya itu dia jadi 3, satunya ada yang sholat, satunya ada yang nemoni tamu dan seterusnya itu. Dan itu tidak masuk ke saya gitu dengan apa yang disampaikan saya gitu. Jadi mohon dijelaskan saja Mas gitu. Setiap orang punya potensi menjadi waliullah, siapapun ya, manusia asal dia la ilaha illallah bisa. Cuman kita terjebak pada selalu pengen hasil tapi nggak mau proses. Pengen pun iya tapi nggak mau pak, nggak ada paknya, nggak butuh pak. Padahal Gusti Allah aja pun payakun. Biasanya kalau kita melihat cerita-cerita kiai takjub, wah ini nggak sholat, wah enak dong, kita ngapain sholat 5 kali, iya. Tapi beliau, ya kita bisa menjadi tahapan beliau kalau kita sudah mengikuti proses beliau dalam dunia sufi Nahdlatul Ulama itu setara misalnya dengan wali-wali yang jadab, ya wali-wali yang jadab di fikih nggak bisa. Iya, emang sholat itu kalau jadab bisa, kan nggak bisa. Iya, jadi yang nggak bisa dijadikan contoh. Kita ambil contoh aja, misalnya Mbak Yai Habib, ya, atau misalnya bisa juga sekelas dengan Raklilur Habib yang kemarin baru meninggal, yang Jokowi itu siapa? Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf. Iya, kita ambil contoh Habib Ja'far Al-Kaf yang setara dengan Habib Raklilur. Ya, Raklilur Habib juga, ya. Konon katanya ya, kata sahabatnya yang kiai matanya tebal, yang juga Habib itu, yang dari Semarang, Habib Toha. Apa? Habib Tohar, iya. Itu pernah, iya. Jadi ada seorang santri, ya, yang pengen, iya, mengetes Habib Ja'far Al-Kaf. Ya, itu ceritanya Habib Tohar itu ya. Ini katanya mana? Iya, Habib Al-Kaf ini kok nggak sholat. Lalu kamar beliau itu banyak kamarnya, dibuka semua. Ada yang lagi sujud, ada yang lagi baca Quran, ada yang ini, ada yang ini. Kita bisa, andai sudah ke tahapan mereka. Tapi selama kita belum mencapai tahapan itu, sholat, solu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Semakin sinting orang yang aku wali, semakin dia tidak sholat. Iya. Kita bisa mencapai ke tahapan mereka, wajib sholat. Sholatnya ya kayak Nabi, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita sudah continue itu, ya nanti ada makom-makoman, ada hal, ada makomat. Nah kalau nyampe ke sana, nanti ya ceritanya akan seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Khalid, bahwa kita ini punya empat sedulur papat yang pancer, sedulur papat yang pancer, yang kita bisa membelah, atau bahasa gampangnya ada korin, ya, ada sahabat-sahabat kita, konon di sini malaikat, ya, konon di sini setan. Nah korin kita ini bisa menyerupai kita, tapi bukan wujud kita. Ada cerita Mbak Hamid, ya. Mbak Hamid ketika dijumpai oleh, jadi banyak yang ngantri ketika subuh, ya, banyak yang ngantri pengen ketemu Mbak Hamid. Nah datanglah wali
ketika salaman dengan Bayi Hamid, dia kaget. Loh, ini bukan Bayi Hamid asli. Ini yang menyerupai Bayi Hamid. Iya, bukan Bayi Hamid. Tapi tidak ada, Kang Imam, iya, seorang wali yang tanpa sholat. Ketika orang menjumpai dia tidak sholat, ya, itu korin. Biasanya gemarnya itu sholatnya pasti di Mekah atau di Madinah. Dua tempat itu wujud aslinya. Ya. Iya, Kita saya percaya Mas. Kalau bisa orang wali mereka. mesti Iya. sholat gitu. Iya. Iya. Jadi nggak ada misalnya sholat yang khusus, cukup ingat saja atau halo bro Gusti Allah, ya bro Gusti Allah halo, kita sholat. Oh, nggak bisa, nggak ada, tidak ada. Kayak wudhu misalnya ya. Nah, yang pertama yang maksimal itu ya. Jadi tidak ada seorang wali yang tidak sholat. Itu mustahil yang murokab. Mustahilnya itu kuadrat, bahkan persegi lah. Ya, mustahilnya mustahil persegi. Setiap wali pasti sholat. Cuman dalam tahapan-tahapan tertentu, seorang wali kayak Amuba mampu membelah diri. Yang beliaunya sholat, tetapi misalnya kayak cerita Bayi As'ad, Syariat film tadi, ya. Taruh di wadi. Iya. Jadi kalau sholat yang tidak ada, ya. Semua sholat sama. Sudah ditentukan takaran-takarannya dan sudah ditentukan bentuknya. Bahwa sholat itu pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sama sholat 5 waktu. Andai kita sudah kontinu terus bisa istiqomah, nanti akan menimbulkan 1000 karomah. Yang salah satu diantaranya adalah kita mampu kayak Amuba. Jadi ada wujud kita yang asli, tapi ada wujud yang seperti kita. Mungkin malaikat, mungkin juga jin. Ya. Yang dari diri kita. Kalau dalam bahasa Jawa itu 4 papat sedulur 5 pancer. Dalam bahasa Jawanya itu bisa. Sehingga tidak ada sholat yang cukup eling saja atau halo bro sudah sholat itu termasuk. Iya, halo bro Tuhan itu. Oh, nggak bisa, nggak ada. Iya, iya. Jadi semakin dia wali, semakin dia nikmat dengan sholat. Ya. Meskipun sholat sunnah, dia sangat mencintai. Sehingga sangat aneh kalau ada seorang wali ya yang enggan sholat bahkan tidak sholat. Ya. Mungkin yang kita jumpai andai seseorang itu adalah wali ya, ketika dia sholat tidak sholat ya, wali itu biasanya dia juga pinter, bisa digabungkan ya, bisa dikodok, bisa diyangin secara fikih, secara fikih. Kalaupun tidak secara fikih ya, dalam dunia tasawuf itu terbiasa satu orang bisa menduplikat menjadi beberapa orang. Nah, misalnya pertanyaan yang kedua dari Mas Imam, adakah wudhu yang wudhu khusus dia di puncak gunung tayamum ya, lalu bisakah berhari-hari tayamum terus selama tidak ditemukan air? Ya sah-sah saja. Kalau misalnya kita jangan di gunung lah, di gurun Sahara ya, maka Anda berdosa ketika di gurun Sahara hanya membawa segini, lalu ini misalnya air yang murni nih untuk wudhu, padahal Anda butuh untuk minum. Dahulukan minum daripada wudhu, karena wudhu masih bisa diganti dengan tayamum. Anda sebulan gimana kita tinggal di gurun Sahara? Ayo, kalau sebulan ya tetap kita tayamum lagi sampai ditemukan air, sampai ada hujan ya tayamum terus, ya wajib sholat terus, tidak ada udur-uduran. Ya. Dan tidak ada misalnya kalau tadi sholat yang orang khas yang cukup bro, nggak ada ya, itu tidak ada dalam zamannya. Wudhu pun tidak ada wudhu yang cukup hatinya suci, anunya suci, dia nggak melaksanakan wudhu seperti biasa atau tayamum ya, tetap wudhu sama wajib harus ya, walaupun meskipun bisa diganti dengan tayamum ya. Tidak ada wudhu yang dalam makna khusus. Biasanya wudhu yang ya cukuplah tangannya tidak mencuri, berarti kita kan sudah mencucikan tangan. Nah itu mah nanti ya batiniah dari wudhu ya. Tapi wudhunya tetap sama dan tetap mesti ada tayamum. Nah, itu Kang Mas Kanjeng.
Menurut saya kayak gitu. Jadi monggo aduh Pak, aduh sanggahan. Bismillahirrahmanirrahim ya, biar tidak perlu melambung. Maka pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita berbicara sholatnya orang wali dan mimpinya kita ke sana semua, maka kita harus mulai dari mana? Maka kita sepakat mulainya dari sholat khusyuk, kan gitu? Mulainya dari sholat khusyuk. Nah, tingkatan khusyuk memang beragam. Kalau yang diceritakan oleh kita yang dari tadi, dari para sahabat, dari para wali, itu khusyuk tingkat tinggi, yang mungkin kita akan mencapai derajat itu setelah beberapa tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Maka menurut saya kita harus memulai dari hal-hal yang menurut kita sangat realistis, kemampuan kita. Jadi kalau kemudian kita tadi diskusi tentang menafsirkan para wali dan segala macamnya, itu bagian daripada cakrawala pemikiran kita, sehingga mimpi kita untuk menuju ke sana semakin kuat gitu loh. Nah, kalau di sini Imam Ghazali itu menuntun kita bagaimana sholat kita itu bisa. Pertama adalah kata Pak Khalid benar, kata Pak Abu benar, kata Pak Nur benar, adalah hudurul qalbi. Kita mencoba untuk menghadirkan hati kita ketika di dalam sholat, karena antara akal dan hati memang kemana-mana ketika di dalam sholat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara hati kita hadir di dalam sholat? Nah, kalau di sini ini saya tidak paham apakah ini juga dilakukan oleh para wali tahap-tahap awal, apakah mereka langsung melompat pada tataran seperti itu. Karena ini hal yang sangat mudah menurut saya. Kalau Imam Ghazali mengatakan untuk hudurul qalbi, untuk menghadirkan hati ketika kita di dalam sholat, salah satu yang paling mudah adalah memahami maknanya, memahami makna bacaan, bukan hanya dengan akal tetapi meresapi dengan hati. Ini kan sebenarnya kan apa yang sudah biasa kita lakukan sebenarnya. Ketika Allahu Akbar, taruhlah sederhananya Allah Maha Besar, kalau terjemahnya ya, ini kan akal namanya. Tapi kalau kemudian diresapi bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, kata Pak Khalid, ini sebenarnya sudah masuk pada tataran hudurul qalbi. Nah, untuk konsekuen seperti ini yang ya agak susah, dari kata Pak Abu, dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum, untuk selalu seperti itu yang kita itu agak susah. Maka ketika tidak bisa meresapi dengan hati, maka kita turunkan lagi grid kita. Saya memang suka begitu gitu loh. Jadi kalau tidak bisa hudurul qalbi, hati kita tidak bisa hadir ketika sholat, maka turunkan lagi gridnya, akal kita yang hadir dalam sholat. Bagaimana caranya? Cukup memahami maknanya, makna bacaan sholat. Walaupun kadang-kadang yang satunya kemana-mana, bacaan sholat kita maknai. Sehingga kalau dalam fikih Syafi'iyah itu, ketika seseorang sholat, itu wajib diperdengarkan ke telinga kita sendiri. Jadi kalau berbicara fikih Allahu Akbar, tidak sah sholat kita kalau Allahu Akbarnya tidak kedengaran telinga sendiri. Bacaan Alhamdulillah tidak sah bacaan Alhamdulillah kalau telinga kita tidak bisa mendengar. Itu sebenarnya untuk membantu agar hati, akal bisa menyatu ketika kita baca Al-Fatihah. Itu sebenarnya untuk membantu. Nah, kalau berbicara kelas tinggi, begitu jangankan Allahu Akbar, di luar sholat pun mereka itu sudah menyatu, di luar sholat pun mereka sudah menyatu. Nah, kita kan tidak. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita kemana-mana. Kalau kita serba terbalik kalau kita itu. Nah, karena kondisi kita itu serba terbalik, ini saya entah kalau teman-teman saya tidak paham. Kalau saya kondisi serba terbalik, maka memulainya dari mana? Dari hal-hal yang sangat mendasar. Maka mungkin baiknya mulai saat ini
belajar untuk memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Bagaimana mungkin, saya tidak berbicara anugerah, secara logika, secara usaha, bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuknya kalau bacaan-bacaan dalam sholat kita tidak paham. Itu. Semisal kenapa dalam ruku itu ada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tapi ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kan sama-sama tasbih itu. Dari sisi maknanya saja dulu, bukan dari segi tafsiran macam-macamnya, bukan, dari segi maknanya saja dulu. Ini menurut saya sangat dasar kalau kita mau serius loh. Kalau kita mau serius belajar sholat kita itu khusyuk. Pernah disampaikan oleh Ustadz Uje itu sepertinya gitu. Maka kita memulai dari hal yang sangat dasar. Apa pertama? Berusaha untuk tahu, paham bacaan-bacaan dalam sholat itu dulu. Baru setelah itu tahu, paham, baru setelah itu berusaha untuk menyatu dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Imam, yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Berarti harus belajar bahasa Arab, Pak. Tidak harus belajar bahasa Arab, lama itu nanti. Kan banyak terjemahan sekarang itu. Terjemahan kan banyak sekarang. Mewakili guys. Hah? Tidak mewakili itu. Tapi kalau mau kursus silahkan gitu loh. Beda. Belajar dengan kursus beda gitu loh. Terima kasih Dr. Oli. Iya. Kalau belajar kan gratis, kalau kursus harus berbayar sebenarnya itu. Lumdah. Kalau kursus silahkan, tapi kalau belajar tidak harus gitu. Karena bisa belajar sendiri. Itu yang pertama. Nah, Imam Ghazali kemudian melanjutkan, jadi hudurul qalbi itu dalam sholat, hati hadir dalam sholat itu bisa didapat dengan dua hal itu. Akal itu memaknai bacaan, sedangkan hati meresapi bacaan, makna dari bacaan itu sudah termasuk hudur. Sehingga saking mungkin ya para kiai, para imam itu kan, kalau dalam syarat sholat itu ketika kita mengatakan Allahu Akbar, niat itu kan di hati, itu harus masuk dalam lafaz Allahu Akbar. Saya sholat duhur itu harus ada dalam ruang lingkup kata Allahu Akbar. Ada yang ketat, begitu lisan mengatakan hati sudah harus niat. Jadi kalau tidak bareng tidak sah, sampai segitunya. Jadi kita mengatakan hati sudah masuk, saya sholat. Nah, pertanyaan sekarang, kan tidak semuanya bisa seperti itu. Lisan mengatakan itu, hati masih tidak mau mengatakan saya mau sholat gitu. Akhirnya Imam Nawawi itu dalam sarahnya Safina ya, Kasifatus Saja itu mengatakan, sudahlah, kalau ketika lisan mengatakan hati belum bisa masuk, yang penting dalam ruang lingkup Allahu Akbar ada hati yang masuk ke sholat. Jadi ketika barnya Allahu Akbar baru hati mengatakan saya sholat, itu masih sah. Sampai segitunya. Karena tahu bahwa kita tidak akan khusyuk. Nah ya itu, ini kan memang untuk, ya saya tidak apakah ini untuk kelas pemula atau kelas pemalas, saya tidak paham. Sampai segitunya diturunkan gitu, diturunkan. Nah, kalau yang satu ini sudah bisa dilakukan, maka kata Imam Ghazali, kalau hudur qalbi sudah bisa, maka akan muncul rasa takzim, muncul takdim, menghormati Allah dalam bentuk menghormati sholat itu. Sehingga jangan disalahkan ketika ada orang yang sholatnya lama atau ada orang yang sholatnya terburu-buru, itu tidak bisa disalahkan karena memang style orang sholat itu beda. Kalau Kiai Hasyimino katanya sholatnya sangat cepat, hampir tidak melakukan tumakninah. Kalau kiai, tapi kalau sekarang kan tidak. Justru dalam sholat tuh banyak yang nangis. Iya kan? Di TV itu banyak ketika sholat. Imamin juga nangis. Kalau di sini ya, kalau di Ihya ini, Imam Ghazali mengatakan begini. Ketika ruku maupun sujud, kita kan memang disunahkan baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dan ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, minimal 3 kali.
Tetapi beliau menambahkan, silahkan baca 5 kali. Kalau masih belum bisa konsentrasi, silahkan baca 5 kali. Silahkan, yang penting ganjil, silahkan baca 7 kali, silahkan baca 9 kali, silahkan baca 11 kali, bahkan silahkan diperbanyak, dengan catatan dia tidak mengimami sholat. Kata Pak Abu tadi benar. Jadi kalau sholat sendiri silahkan. Kalau baca 3 kali belum masuk, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, belum masuk, tambah lagi 3, belum masuk, tambah lagi 7, tambah lagi 9, sampai bahasanya sampai puas lah gitu loh. Tapi dengan catatan sholat sendiri. Nah kalau sholat kalau jadi imam jangan jadi makmum, kalau tidak sah. Sehingga nah kalau pertanyaan seperti itu, bagaimana kalau orang yang sholat itu nangis ketika ngimami? Ya kalau menurut saya itu tidak perlu disalahkan. Kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang makmum itu perlu dibawa juga secara psikologi. Karena ada makmum yang suka dia tuh bermakmum ketika bacaannya imam tuh bagus. Ada yang begitu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.